Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Apa artinya menjadi manusia terpilih? Bukan keistimewaan, melainkan tanggung jawab. Setiap jiwa terpilih adalah kristalisasi cahaya ilahi yang sengaja dijatuhkan ke dalam kubangan lumpur duniawi untuk suatu misi memurnikan yang kotor, menerangi yang gelap, dan menjadi jembatan antara dimensi materi dan alam malakut. Dalam kitab-kitab suci, mereka disebut al-ghuraba, orang-orang asing yang tidak merasa nyaman dalam gemerlap dunia, karena rumah sejati mereka ada di tempat lain. Dan melalui keterasingan itulah mereka menemukan kekuatan tertinggi, seperti biji yang harus hancur dalam kegelapan tanah sebelum ia menjadi pohon yang bermanfaat. Mengapa kamu sering merasa sendiri? Mengapa kamu merasakan kerinduan yang tak terobati pada sesuatu yang tak bisa kamu jelaskan? Itu adalah tanda pada jiwamu bahwa ada sinyal dari sang sumber yang mengingatkan dirimu, seolah-olah berkata, jangan terlena, kamu bukan dari sini. Di sini juga ternyata banyak jiwa yang terpilih itu tumbang. Mereka mengira pencarian spiritual adalah tentang ketenangan, meditasi di puncak gunung, atau dengan mantra-mantra indahnya. Tidak, level tertinggi ilmu ketuhanan adalah medan perang, di mana setiap ilusi tentang diri kita sendiri harus dihancurkan. Setiap kepalsuan dibakar, dan kita dipaksa berdiri telanjang di hadapan cermin abadi, hanya untuk menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa, sekaligus segalanya. Pesan inilah yang tidak diajarkan di mana-mana. Jalan menuju Tuhan yang sesungguhnya melalui kematian. Tapi hanya sedikit orang yang sanggup untuk bertahan, karena ini lebih menyakitkan daripada 1000 siksaan fisik. Mengapa banyak orang spiritual itu gagal? Karena mereka mencari Tuhan untuk menghindari penderitaan, bukan untuk meluluhkan diri dalam penderitaan itu sendiri. Padahal seperti emas yang dimurnikan di dalam api, maka para jiwa yang terpilih, ia harus rela dibakar 7 kali lipat, hingga yang tersisa hanya esensi murni. Aku adalah Dia. Lalu bagaimana tidak rapuh? Rahasianya ada pada Asma As-Samad, Tuhan yang Maha Absolut, Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Makanya jiwa terpilih harus belajar selaras menjadi seperti tersebut. Jiwa yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, tidak mencari induk semang baru, baik itu pasangan, guru, atau bahkan agama, tapi menjadi tiang kokoh yang menyangga langit dan bumi. Inilah level tertinggi tauhid. Jadi ketika kamu tidak lagi memohon agar badai itu berhenti, tapi justru menjadi matahari di sebalik badai, ketika doa-doamu bukan lagi, ya Tuhan berikan aku kekuatan, melainkan, ya Tuhan nyatakanlah keagunganmu melalui diriku yang hampa ini. Tahukah kamu bahwa dalam setiap atom tubuh kita ada partikel Nur Muhammad, cahaya primordial yang menjadi sebab penciptaan alam semesta. Dan tugas kita adalah untuk menghidupkan kembali partikel tersebut, bukan dengan ritual, tapi dengan keberanian kesadaran untuk melihat kegelapan diri kita sendiri
seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Tuhan adalah cermin di mana kamu melihat dirimu, dan kamu adalah cermin di mana Tuhan melihat nama-namanya. Saudaraku, sang sejati, ujian terberat jiwa terpilih justru datang dalam bentuk yang tak terduga. Bisa berupa kesuksesan yang memabukkan, pujian yang membuat lupa diri, atau bahkan pengalaman spiritual yang menjadi candu baru. Banyak orang yang jatuh di sini. Mereka mengira pencapaian mistisnya adalah akhir perjalanan, padahal itu baru anak tangga pertama. Setidaknya ada 3 musuh halus yang sering tidak terdeteksi. Pertama, spiritual materialisme, mengumpulkan ilmu, gelar, atau pengalaman untuk memperkuat egonya. Kedua, mystical laziness, berhenti berjuang karena mengira sudah pasrah, padahal pasrah sejati adalah aktivitas paling intens. Dan yang ketiga, sacred arrogance, merasa diri lebih suci, lebih pintar, atau lebih dekat pada Tuhan daripada yang lain. Inilah mengapa Syekh Jalaluddin Rumi berkata, jalan menuju Tuhan adalah jalan berdarah, bukan darah fisik, tapi darah ego yang harus ditumpahkan setiap detiknya. Karena puncak dari semuanya adalah menjadi insan asir, menuju manusia rahasianya. Dan mereka yang bisa berada di tengah keramaian tapi tidak terjamah dunia, seperti bayangan, ada tetapi tidak bisa dicengkram. Mereka adalah kekasih Tuhan yang berjalan sebagai makhluk bumi, tetapi dengan hati yang berada di langit. Merekalah yang disebut di dalam hadis qudsi, hamba-hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya, dan ketika aku telah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Inilah realitas penyatuan tertinggi daripada keesaannya. Ketika segala kehendak individu menjadi saluran murni kehendak kosmis. Tapi ingat, mahkota ini tidak diberikan kepada mereka yang sekedar rajin beribadah lahiriah saja, melainkan kepada mereka yang berani menjadi api yang membakar semua identitas palsu, semua konsep, bahkan konsep tentang Tuhan sekalipun. Karena Tuhan sejati telah berada di luar semua yang bisa kita pikirkan. Makanya, wahai jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa yang terluka, jiwa yang merasa asing di antara manusia lainnya, jiwa yang menangis tanpa tahu sebabnya, dengarlah, kerapuhanmu adalah pintu gerbang. Kesakitanmu adalah bahasa cinta dari Yang Maha Ada. Kegelapanmu adalah gua di mana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan api ilahi. Jangan mau jadi korban, jangan jadi pecundang yang meratapi nasib. Bangkit dan sadari bahwa kamu adalah pedang bermata dua, bisa menghancurkan atau membebaskan. Dan pilihan ada di tanganmu, karena sang waktu tidak akan menunggumu lagi. Entah kamu menjadi legenda abadi atau hanya sekedar debu yang terlupakan dalam sejarah dunia. Masih ada satu rahasia terakhir. Tahukah kamu mengapa video ini sampai di hadapanmu hari ini? Itu karena jiwamu telah siap dan akhirnya menjadi. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.